Kita ke peristiwa longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah. Pada hari kelima pencarian, total yang ditemukan sampai dengan Kamis malam ada 7 jenazah korban. Namun di dalamnya terdapat 2 body part, sehingga masih terdapat 19 orang korban yang masih belum ditemukan. Ada 2 jenazah korban tanah longsor di Pananarum, Banjarnegara, Jawa Tengah teridentifikasi dan langsung dimakamkan di TPU Temon. 2 jenazah ini berjenis kelamin perempuan, sementara ratusan warga selamat berada di pengungsian. Pencarian dan penanganan korban longsor di Banjarnegara akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Yuli Hardianto dan juru kamera Bodia Vimala. Yuli, selamat pagi. Hari ini di mana titik fokus pencarian korban yang bisa Anda sampaikan kepada kita? Selamat pagi Mario dan juga saudara, dapat kami informasikan update terkini terkait penanganan bencana tanah longsor di Dusun Situkung, Desa Situkung, Kecamatan Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah. Ya, berdasarkan sesuai dengan hasil rakor evaluasi para petugas telah memetakan pencarian korban hilang tanah akibat tanah longsor di Banjarnegara ini ada 3 sektor titik pencarian. 3 sektor tersebut yakni sektor A, sektor B, dan sektor C. Namun pagi ini petugas telah memfokuskan pencarian para korban di sektor A dan sektor B. Sektor A dan sektor B menjadi fokus petugas karena berdasarkan informasi dan deteksi dari para petugas juga dari tim Kainin telah mendapati informasi juga dari keluarga para korban. Di titik tersebut terdapat korban yang masih tertimbun tanah longsor. Mario. Ya Yuli, hari ini selain itu sampai Jumat pagi berapa korban yang ditemukan meninggal dan soal bantuan apa yang hingga saat ini masih terus dibutuhkan oleh para korban? Ya Mario dan juga saudara, dapat kami update terkait jumlah korban yang kami peroleh di lapangan berdasarkan keterangan petugas dari Kabasarnas. Hingga Jumat pagi ini menemukan seluruhnya 10 korban dalam keadaan meninggal dunia. Namun 2 diantaranya masih berupa body part, begitu Mario. Dan penanganan korban terdampak seperti di pengungsian saat ini sementara kebutuhan masih aman. Sejumlah logistik dari berbagai pihak terutama dari pemerintah masih terus berdatangan di posko utama Basarnas dan juga di pengungsian-pengungsian. Selain dari pemerintah juga dari lembaga terkait kemanusiaan dan juga para dermawan, begitu Mario. Ya, terima kasih Yuli Hardianto dan juga juru kamera Bodia Vimala atas laporannya. Utamakan keselamatan dan juga selamat bertugas kembali. Saudara, jangan kemana-mana, sampai Indonesia Pagi yang segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya, meski punya banyak program berbiaya besar, Presiden Prabowo Subianto dihadapkan pada mesin uang perpajakan yang loyo. Tak hanya itu, ekonomi Indonesia juga di-warning oleh melambatnya pertumbuhan kredit perbankan. Padahal Menkyu Purbaya sudah menggelontorkan ratusan triliun ke perbankan. Awas Pak Presiden, pajak dan kredit sama-sama kurang tenaga. Kompas Bisnis mengulasnya untuk Anda bersama rekan saya, Putri Oktaviani. Divisi Nak Breda yang masih berjuang keluar dari papan bawah klasemen akan menyambut juara bertahan dan pemuncak klasemen sementara PSV Eindhoven. Ini menjadi ujian sesungguhnya bagi tembok terakhir benteng pertahanan dan Kapten Boy Camper untuk meredam keganasan lini serang PSV dengan ujung tombak Guus Til. Eredivisie Nak Breda versus PSV Eindhoven. Sabtu 22 November pukul 10.15 malam. Live di Kompas TV. Pas hidup lagi capek-capeknya, butuh banget quality time. Aroma dan hangatnya Indomie Kuah bikin quality time yang gak tergantikan. Indomie Kuah, it's quality time.
Sampah adalah masalah terbesar yang kami hadapi di kampung. Masyarakat 80% itu menebang kayu di kawasan hutan. Tanaman Arabica itu sebenarnya sangat spesial. Hanya saja di lokal tuh harganya sedih sekali ya gitu. Astra itu men-challenge saya untuk bangun SDM tidak hanya di satu titik. Itu adalah bentuk pengabdian dengan menggunakan Joloro kita melayani masyarakat. Masyarakat yang dulunya menebang sekarang menjadi pemandu wisata di kawasan Nyara ini. Alhamdulillah kita berkat di kopi, Abah bisa nyekolahin anak. Komunitas-komunitas anak-anak muda turun dan terjun langsung di lapangan, bahwa dia harus menjadi berkat bagi banyak orang. Astra merajut semangat dari ujung barat sampai ujung timur Nusantara. Bergandengan tangan demi kemajuan desa yang berkelanjutan. Astra untuk hari ini dan masa depan Indonesia. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam akuifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Jamur ngeselin, untung ada Zoralin. Obat spesialis bantu cabutin jamur. Jamur ngeselin, olesin Zoralin. Diproduksi oleh Medicon. Minum 1 kaplet Caldana Flex setiap hari bila perlu. Caldana Flex mengandung glukosamin plus kalsium, vitamin D3, magnesium dan zinc untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi. Caldana Flex bergerak dengan tulang dan sendi sehat. Diproduksi oleh Medicon. Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Ada satu momen ketika kita tak terhentikan. Dedikasi dan impian kitalah yang membuat kita terus maju. Milton Sugar Free. Enjoy your moment. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam akuifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Menanti waktu rehat di siang hari dengan sejumlah informasi. KPK membenarkan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan. KPK juga menyita sejumlah uang dalam mata uang rupiah. Mengikuti sumber berita yang selalu menginspirasi. Kreativitas tanpa batas ini ditunjukkan oleh sekelompok pengrajin ibu-ibu yang ada di Kota Makassar. Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Didukung oleh Saudara, Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Saat pemerintah mengeksekusi program prioritas berbiaya tinggi dan upaya menopang daya beli lewat stimulus, penerimaan negara justru loyo. Penerimaan pajak masih di bawah target, bahkan lebih kecil dari tahun lalu. Tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran dihadapkan risiko shortfall pajak. Ekonomi juga di-warning oleh sektor perbankan. Awas Pak Presiden Prabowo, penerimaan pajak loyo, kreditnya melambat, asing keluar surat berharga negara. Kita ke data pertama. Realisasi pajak sampai dengan Oktober 2025 itu adalah 1.459 triliun rupiah. Angka ini saudara setara dengan 66,64% target ke APBN atau 70,2% dari outlook yang dipatok. Hampir semua jenis penerimaan pajak menurun. PPH, PPN, dan PPNBM semuanya melandai. Kita ke data selanjutnya. Penerimaan pajak Oktober ini juga masih turun dibandingkan dengan tahun lalu, saudara. Penurunannya hampir 4%. Rinciannya itu ini ya, penerimaan pajak Oktober 2025. Realisasinya itu kan 1.459 triliun. Target ke APBN itu 66,64